Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Saya berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi ya, baik di fisik maupun di psikis ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya bagikan ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas ya, ini karena ada pertanyaan ya yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita ya, dan pada intinya pertanyaan masih seputar sensasi ya. Jadi ada beberapa sensasi yang selalu bikin cemas dan panik, yaitu sensasi di area dada ya. Karena banyaknya sensasi di area dada ya yang menyebabkan teman-teman itu menjadi panik ya, menjadi cemas dan berpikiran yang tidak-tidak ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau sensasi di area dada pastinya pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang kita itu masih bingung bagaimana cara mengatasinya tahap demi tahap ya, proses demi proses. Pastinya teman-teman itu selalu atau sering ya berpikiran tentang penyakit berat lainnya ya teman-teman. Dan apa yang teman-teman rasakan ini saya dulu juga pernah rasakan ya. Tapi insya Allah nanti teman-teman kalau sudah bisa memahami ya tentang gangguan asam lambung, GERD ya, anxiety ya, psikosomatis, insya Allah teman-teman itu nanti akan lebih bisa mengendalikan ketika teman-teman itu muncul sensasi ya, itu teman-teman itu eh, kepanikannya atau kecemasannya itu akan bisa sedikit demi sedikit itu berkurang ya. Kenapa seperti itu ya teman-teman ya? Karena banyak sekali ya dari teman-teman kita yang merasakan sensasi di area dada ya, yang kadang selekit-selekit, yang kadang-kadang sakit gitu ya, kadang-kadang di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri, kadang buat napas susah, terus kadang seperti dicubit kanan kiri gitu ya teman-teman, tiba-tiba selekit-selekit, tiba-tiba seperti dicubit gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kita periksakan ke dokter ya dan kita cek ya, karena kita berpikirnya itu adalah gangguan jantung atau gangguan paru atau yang lainnya ya teman-teman. Ketika teman-teman cek ke dokter itu, dokter bilang normal ya. Nah, disinilah teman-teman ya poinnya ya. Ketika teman-teman itu sudah memeriksakan, apalagi sudah lebih dari 1-2 kali ya, dan dokter selalu mengatakan ini jantungnya nggak apa-apa ya, paru-parunya juga nggak apa-apa, normal gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman masih kadang merasakan sesak gitu ya, atau nafasnya susah, itu bisa jadi karena memang tingkat kepanikannya atau tingkat kecemasannya itu sedang tinggi ya teman-teman ya, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk rasa yang selekit-selekit terus kadang panas seperti dicubit ya teman-teman ya, itu bisa karena efek dari asam lambung kita yang sedang tinggi ya, asam lambung yang sedang tinggi yang disertai dengan gas lambung yang tinggi ya teman-teman. Apalagi kalau di organ lambung kita ya sudah diperiksa dan itu ada peradangan mungkin ya. Tapi ini nggak apa-apa ya teman-teman, peradangan di lambung ya itu jangan berpikirnya ini wah sesuatu yang sangat bahaya sekali, ini bisa diobati teman-teman dan ini bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berpikiran yang terlalu jauh gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sedang merasakan ini ya selekit-selekit seperti dicubit gitu ya teman-teman ya, menurut saya itu yang paling ini ya teman-teman ya, yang paling mudah ya untuk pertolongan pertama ketika merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa tenang dulu ya, rileks dulu ya. Dan untuk
pencegahannya atau untuk perawatannya gimana ya teman-teman ya. Dan untuk perawatan atau pencegahannya ya, memang kalau apa namanya gangguan asam lambung kita belum sepenuhnya normal, rasa-rasa seperti itu sering muncul ya atau kerap muncul ya teman-teman ya. Tapi ini bisa diminimalisir ya teman-teman ya, atau bisa ya mengurangi lah ya dengan cara seperti apa ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan cara menjaga pola makan kita ya. Kenapa saya selalu sampaikan itu ya, kita berpikirnya begini saja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu apa namanya terjadi apa namanya ada gangguan di lambung ya, entah itu ada peradangan atau sedikit peradangan lah, atau namanya peradangan itu kan ada tingkatannya ya teman-teman ya. Pastinya dengan kalau kita makan makanan yang memicu asam lambung gitu ya teman-teman, memicu gas di lambung ya, dan kalau radang atau luka lambungnya itu sering terkena cairan asam lambung, itu kan pasti akan kerasa ya teman-teman ya, akan kerasa ya, kadang terasa panas, kadang terasa kayak celekit-celekit gitu ya teman-teman, terus kadang seperti kayak dicubit gitu ya teman-teman ya. Itu pasti akan merasakan seperti itu. Jadi kita bantu ya teman-teman, kita bantu dengan kita itu menjaga pola makan kita ya teman-teman, menjaga makanan yang kita makan dulu ya. Kalau kita masih sering mengalami sensasi-sensasi di area itu ya, gitu ya, baik di dada ataupun di perut yang kadang suka perih, kadang suka celekit-celekit, kita bantu dengan asupan makanannya yang ramah dulu dengan lambung kita ya teman-teman ya. Contohnya ya, makanan yang pedas sekali ya, bukan berarti itu hanya cabai saja ya teman-teman. Intinya yang pedas ya, bisa dari lada, karena lada itu juga kalau berdasarkan pengalaman saya ya, lada itu merica itu ya teman-teman ya. Pokoknya makanan yang bahannya ada ladanya, apalagi banyak gitu ya teman-teman, itu panasnya atau pedasnya itu awet di lambung ya teman-teman, dibandingkan cabai ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Terus kita hindari dulu ya makanan-makanan yang mengandung cuka ya teman-teman, yang mengandung cuka. Jadi makanan asam itu kan bisa dihasilkan dari cuka gitu ya, atau dari buah-buah yang asam gitu ya teman-teman. Intinya asam-asam itu hindari dulu ya. Terus makanan-makanan yang berminyak ya teman-teman, itu ya kalau bisa dihindari dulu lah ya. Kalau nggak bisa menghindari sama sekali ya, ya dikurangin ya. Atau dengan minyak-minyak yang kalau dulu saya disarankan dengan apa namanya sedikit ya, pakai minyak jagung ya teman-teman. Kadang saya suka ingin numis buncis gitu ya, saya itu pakai minyak jagung ya teman-teman ya. Terus ada lagi makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepungan ya teman-teman, apalagi itu mengandung bahan dasar ragi ya teman-teman. Dan itu apa yang saya rasakan waktu itu, kalau sering makan atau konsumsi itu ya teman-teman ya, itu pasti efeknya akan terasa ya, entah itu nanti makannya pagi terus kerasanya sore, makannya sore nanti kerasanya malam, itu kerasa ya teman-teman ya, perut kembung, begah, terus kadang selkit-selkit gitu, kadang seperti dicubit, pokoknya nggak nyaman lah yang di area perut dan dada itu ya teman-teman ya. Terus ada lagi itu ya, apa namanya penyedap. Kalau penyedap saya juga terus terang itu sensitif sekali pada saat itu ya, karena ya mungkin karena saya itu kan ada peradangan di lambung gitu ya teman-teman, kata dokter itu ada peradangan di lambung itu. Jadi ya saya kurangi ya makanan-makanan dengan bumbu penyedap yang terlalu strong ya teman-teman ya, itu waktu itu saya itu kurangi. Terus makanan-makanan yang saya makan itu dengan proses masak yang kebanyakan direbus dan dikukus ya teman-teman. Sesekali memang ada masakan yang ditumis, tapi saya menggunakan minyak jagung ya teman-teman. Jadi intinya untuk makanan-makanan seperti ini, pada saat saya itu masih banyak mengalami gangguan atau mengalami sensasi di bagian dada kanan, dada kiri, sering selekit-selekit, terus kadang engap ya, kadang kembung, kadang begah gitu ya teman-teman ya. Makanan-makanan seperti ini saya hindari dulu ya. Yang bisa saya hindari dulu, yang benar-benar nggak bisa saya hindari, saya benar-benar kurangi atau saya batasi ya teman-teman ya. Nah, untuk untuk kedepannya gitu ya teman-teman, ketika kita sudah bisa menjaga atau pola makannya ini
ini lakukan secara konsisten ya teman-teman, bukan berarti kita menjaga dalam 1 atau 2 hari kita itu sensasi yang seperti itu akan hilang. Intinya kita rawat dulu lambung kita lah teman-teman ya, kita rawat dulu kalau memang lambungnya sedang bermasalah, apalagi ini kan organ dalam yang tidak kita lihat ya, beda dengan sariawan di bibir atau di lidah, itu kan kelihatan ya teman-teman, itu aja rasanya gimana, coba teman-teman bisa bayangkan ya rasanya bagaimana. Kalau kita makan aja sakit susah, tapi karena kelihatan jadi nggak bikin kita itu cemas dan panik karena kelihatan. Aduh kok saya rasanya nggak nyaman banget, buat ngomong juga nggak enak, terus makan juga nggak enak. Tapi ketika kita itu bercermin, kita lihat, oh ini ternyata ada ini, ternyata ada ini. Itu kan teman-teman pasti menghindari dulu ya makanan-makanan yang kira-kiranya pas dimakan itu mengandung menyebabkan reaksi gitu ya, menyebabkan reaksi yang nggak enak, pasti kan dihindari dulu. Nah, kalau ini terjadinya di lambung ya, kita ya mungkin prinsipnya hampir sama ya teman-teman. Kita bantu lambung dulu supaya tidak proses tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Ya mungkin secara simpelnya ya pertama itu dengan seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini banyak sekali metode-metode untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan salah satu metode yang saya pakai pada saat saya itu masih mengalami banyak sensasi ya, metode yang seperti itu ya teman-teman. Kita jaga dulu pertama dari pola makannya ya. Insya Allah nanti juga teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh kok ya teman-teman ya. Kalau saya bisa, teman-teman insya Allah juga bisa ya teman-teman. Intinya tetap semangat, semoga teman-teman itu bisa lekas membaik dan sembuh ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, tetap bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.